Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantin ya mawkulin atin salih wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihi wa syarafana bi khitabihi wa adabana bi adabihi wa ja'alna min ansarihi wa ahzabihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Mutaffifin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rona. Kalla sekali-kali tidak. Bal rona bahkan menutupi. Rona, Roni, Rina sama, menutupi. Ala qulubihim ingatase piro-piro atine wong kafir. Ala qulubihim atas hati mereka, bukan hati-hati mereka. Beda, atas hati-hati mereka dengan hati-hati mereka. Makanu yaksibun, ma apa kanu mereka telah yaksibun, apa yang mereka telah kerjakan, apa yang mereka telah kerjakan, apa yang telah mereka kerjakan. Kalla innahum ar-rabbihim, kalla sekali-kali tidak. Innahum sesungguhnya mereka ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ar-rabbihim dari Tuhan pencipta mereka. Yauma idzin pada hari itulah mahjubun, mereka benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. La mahjubun, mereka benar-benar terhalang dari melihat
Tuhannya, melihat Allah. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma innahum, kemudian sesungguhnya mereka, lasalul jahimi, lasalul jahimi. Lasalu panjang, membacanya agak lama karena berhadapan dengan alif lam, jadi pendek. Suaranya pendek tapi tulisannya panjang. Makanya apa yang kamu ucapkan ya harus bisa, yang kamu lafalkan harus bisa menuliskan. Lasolul jahim. Suara lasolul jahim itu lasolul jahim. Jadi seolah-olah lu-nya itu pendek, padahal panjang. Lasolu al jahimi. Lasolu. Summa innahum lasolu, terus al jahimi, dibacanya lasolul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk kemana? Neraka jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Neraka apa? Neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bi tukadzibun. Summa mongkonuli. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, yuqalu, yakulu fil mudhari, kalau mabni majhul duma waluhu wa futiha ma qoblal akhir. Duma waluhu wa futiha ma qoblal akhir. Domah, dibaca domah huruf pertamanya, dibaca fathah sebelum akhir huruf. Itu patokan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pasif, mabni majhul. Mabni itu ada dua, mabni ma'lum, ada mabni majhul. Kalau mabni ma'lum, mabni yang biasa. Qala yaqulu, biasa itu, yaqulu. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Qala yaqulu, itu mabninya mabni maklum. Kalau mabni majhul jadi qila yuqalu. Di qala jadi qila. Yaqulu jadi yuqalu. Sama. Kalau film di duma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir, dibaca domah huruf pertamanya, huruf sebelum akhir, karena huruf itu ada tiga, ada empat ya. Yang yang asalnya tiga, patokan tiga, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Selalu itu yang sulasi mujarrad, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il huruf yang pertama, ain fi'il huruf yang kedua, lam fi'il huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Huruf yang pertama fi'il madhi, duma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Dibaca domah awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Sebelum akhir.
jadi qila, qala jadi qila. Kuwila, kuwila jadi qila. Kemudian fi'il mudhari yaqulu, yaqulu asalnya yaqulu ala wazni yaf'ulu. Yaqulu menjadi yaqulu. Lisakinin sohang kulit tahrika min dilinin atin aina fi'lin ka'abin. Jadi harokatnya pindah, ya, dipindah, pindah kepada huruf yang sebelumnya, huruf sebelumnya sahih, huruf sahih. Yaqulu sebab wawu itu huruf ilat, huruf penyakit, berharokat, enggak penyakit berharokat, percuma, ya, berpenyakit, huruf penyakit sakit terus berharokat, punya harokat, tidak ada artinya, tidak ada. Nges magering kata mah punya kedudukan gitu. Jadi pilih yang mana? Mending pilih pindahkan ke huruf sebelumnya, pindahkan kepada huruf yang sahih, sahih, ya, harus sahih. Sementara sebelumnya huruf yang sahih itu mati, tidak punya harokat atau harokatnya sukun, mati. Jadi daripada orang yang sakit punya kedudukan, mending dipindahkan ke orang yang sehat tidak punya kedudukan. Jadi yaqulu, jadi yaqulu, qala yaqulu, yaqulu. Terus setelah yaqulu jadi yuqalu, yuqalu, duma awalu wa futiha ma qoblal akhir. Dibaca domah awalnya, dibaca fathah huruf sebelum akhir, makanya jadi yuqalu, artinya mempunyai awalan di, ya, mempunyai awalan di. Jadi bukan berkata tapi di, summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya, dikatakan. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza ini, alladzi yang kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah yang dahulu kalian bihi terhadapnya, terhadap hari akhirat, hari kiamat. Tukadzibun, kalian mendustakannya. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Nah itu. Jadi merasakan orang-orang kafir. Orang kafir merasakan inilah yang dahulu kamu dustakan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Ibnu Katsir, sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka, menutupi hati mereka. Ar-rabbihim yauma'idzil lamahjubun, tertutup, artinya tertutup. Yani bahwa apa yang mereka
sangka dan katakan tidak benar tentang Al-Quran itu yang dahulunya waktu di dunia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, disangkanya dongeng belaka. Itu hanya dongeng belaka, hanya cerita karangan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Pokoknya nggak percaya, orang kafir nggak percaya, ya. Hanya dongeng belaka katanya. Bacakan ayat lagi, itu dongeng-dongeng dahulu yang ceritanya, kisahnya, isinya juga penuh dengan siksaan. Kata orang kafir Quraisy, itu hanya dongeng belaka. Jadi nggak percaya waktu di dunia. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Ya. Yauma idzin lamahjubun. Yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah. Sampai melihat Allah aja nggak bisa, karena terhalang hatinya. Karena hatinya terhalang. Jadi udah nggak percaya waktu di dunia, tidak percaya di akhirat, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Jadi nggak ada harapan lagi. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, sehingga dia terhalang untuk melihat Tuhannya. Ya, melihat Tuhannya terhalang. Termahjub, terhalang itu. Jadi nggak bisa. Sementara umat Islam yang beriman itu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu mereka melihat Tuhannya, melihat Allah. Kalau udah melihat Allah, boro-boro ingat ke surga. Ya, melihat Allah, boro-boro ingat ke surga. Terhayang. Jadi nikmatnya luar biasa. Melihat Allah itu nikmatnya luar biasa. Sedangkan surga hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surga itu ciptaan Allah. Tidak lebih baik dari penciptanya. Yang menciptakan Allah surga itu. Kalau kamu melihat seseorang cantiknya, moleknya luar biasa, apa ingat kepada makanan? Tidak ingat kepada makan, minum, karena saking asiknya, saking nikmatnya melihat wajah. Jadi apa yang dibawa, apa yang ada di sekitarnya, atau apa yang diciptakannya tidak mempengaruhi. Masih besar nikmat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa memandang Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu tidak. Yauma idzil lamahjubun, pada hari itu orang-orang kafir terhijab, ya, terhijab. Sama melotot kabeh, matanya melotot sarua, cuma tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah. Panona sarua melotot, tapi tidak bisa nempok. Sementara orang Islam, orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kalau sudah melihat Allah, keringat bercucuran pun tidak terasa. Arah-arah mahsyar itu luar biasa. Panasnya luar biasa. Di mahsyar itu tempat berkumpul
luar biasa. Luar biasa apa? Panasnya, karena matahari terlalu dekat, sehingga keringat bercucuran. Orang dulu mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir, umat Nabi Muhammad, semuanya kumpul di area maksar, ya, di area maksar. Nah, orang kafir yang tadinya tidak percaya baru merasakan siksanya, baru merasakan pahitnya. Kenapa tidak percaya? Ya karena tertutup hatinya. Tertutup hatinya. Ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup qulub. Ya, tertutup. Kalau orang Islam tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sudah tertutup hatinya, sanajan telinga mendengar, hati tidak bisa, mata melihat tidak bisa. Jadi kayak di akhirat gitu, ngadenge mah ngadenge, nempo mohon nempo, tapi tidak bisa ningali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pokoknya umat Islam, umat yang beriman, luar biasa mendapat kenikmatan di area maksar itu. Enggak seperti yang dibayangkan. Nah, beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir udah tidak bisa melihat Allah, udah mendapat siksa, ya, udah mendapat siksa, udah panas, sudah wah repot. Itu yang mereka janjikan. Kenapa? Karena mereka selain daripada tujuannya hanya sampai mentok pada dunia, kita tidak percaya akan adanya hari berbangkit, nggak akan percaya. Tidak percaya hari pembalasan, tidak percaya pada hari akhir, sehingga mu'tadin asim, sehingga dia hidupnya di dunia itu melanggar aturan-aturan, karena anggapannya di akhirat tidak ada hari pembalasan. Terus asim, berbuat dosa lagi, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai terjebak ikut-ikutan mereka, ikut-ikutan gak percaya, ikut-ikutan berbuat maksiat, berbuat dosa. Jangan sampai terbawa arus, ya, terbawa arus. Hati-hati. Jadi karena orang beribadah itu macam-macam. Ada orang yang ibadahnya getol, sampai mentok pada dunia saja. Ada yang sampai kepada akhirat. Ada yang menginginkan surga, takut neraka, macam-macam. Jadi tingkatan-tingkatan itu harus kita lalui, atau kita berada pada tingkatan mana, supaya kita benar-benar ada peningkatan. Diulah monoton ibadah itu, ngaji unggal minggu ngaji, tidak peningkatan, tidak ada peningkatan. Mestinya ningkat tingkatan peribadatannya itu harus meningkat. Kita sebagai umat Islam yang beriman harus ada peningkatan. Jadi ulah anggar wae ibadah, ya, ulah anggar wae. Karena dalam beribadah itu yang pertama orang itu rogibin. Tingkatan ibadah yang pertama rogibin itu dari rogiba itu senang. Orang senang, ya, senang. Ibadah ongkoh tapi senang ke alam dunia, senang tentang harta, senang tentang dunia. Jadi ibadahnya campuran dengan ibadah yang lain, dengan cinta dunia. Itu orang-orang rogibin,
sehingga dalam ibadahnya mentok sampai dunia. Umat Islam ada yang tingkatan ibadahnya seperti itu, ya itu termasuk orang rogibin, ibadah dunia mentok sampai, jadi nggak sampai ke akhirat. Sodakoh getol, sodakoh. Amal-amal yang lain juga getol, cuma mentok sampai dunia. Sholat tahajud getol, tahajudna, tapi pengen punya kedudukan, pengen naik pangkat, jabatan, pokoknya yang ningkat, tapi dengan cara sholat tahajud. Sholat duha juga sama. Sholat duha pengen rezeki, Allahumma apa itu akhrij apa ya, kalau ada di dalam bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan. Doanya bagus. Kalau berdoa saja, tapi niatnya pengen itu, pengen yang jauh didekatkan, rizkinya, sehingga kalau usaha jauh nggak dapat rezeki, usaha ke Jakarta, Bandung, ke seberang, ke Palembang nggak ada. Karena apa? Pengennya yang dekat-dekat. Nah, di sekitar itu aja rizkinya itu, karena doanya itu. Giliran ke luar negeri nggak dapat uang. Kenapa? Jauh. Sebab berdoanya yaitu yang dekat, yang jauh dekatkan. Nah, giliran diberi nu jauh, daya dan nu deket aya sing orang rizkina aya di sekitar situ semua. Terus yang ada di dalam keluarkan. Yang di luar ya unggul rezeki nanti. Kalau yang dari dalam nggak ada. Tukang gali, tukang apa nggak ada. Jadi itu tabungan ngadoana gitu. Ngadoana yang jauh dideketkeun. Jangan-jangan nanti kalau celaka gimana? Tong celaka di lembur batur, di nu jauh yang di nu deket wae cilakana. Giliran di sekitar kita jatuh, celaka. Terus niatnya apa? Supaya usahanya maju. Mentok sampai usahanya maju. Barang siapa yang sedekah 1.000 ada pahala 10 kali lipat jadi 10.000. Terus ditingkatkan lagi jadi 70.000. Ningkat. Ibadahnya kayak begitu, ya. Ibadah ongkoh, kalau sedekah ongkoh. Tapi niatnya karena ganjarannya, pahalanya berlipat-lipat. Ngarap-ngarap di dunia lagi, ngarap-ngarap. Jadi kalau sedekah 1.000 itu ngarap-ngarap kapan datang 10.000, 60.000, 70.000 sampai lipat-lipat. Dia diharap-harap. Nah kalau sudah ada datang 70.000 tak geuning ieu aya bayaranana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mentok. Itu amal-amal dunia, ya, amal dunia. Di dunia sudah terkabul, betul. Jadi kalau tidak sedekah dia merasa gelisah. Waduh, gelisah saya, nanti nggak dapat pahala, nggak dapat kembalian yang 10, yang 70, bahkan sampai fikuli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi setiap tangkai itu 100, jadi 700 berarti, dari 70 jadi 700. Terus dilipat-lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat-lipat pahalana Allah Subhanahu wa taala. Tapi mentok sampai dunia. Mentok sampai.
Jadi pahala tahajudnya, pahala duhanya, karena ibadah-ibadah yang lain mentok karena dibarengan ku cinta dunia, cinta dunia. Ibadah ongkoh ke Allah barijeng cinta ke dunia. Ya masih mending getol ibadah atau sodagoh yang lain. Masih mending lah, sanajan tujuan anak nganepi ka dunia, di akhirat nggak ada. Makanya sholat tahajud harus ditingkatkan, sholat malam ditingkatkan apa? Ya jangan niat untuk haliah dunia. Itu gibin, ibadahnya orang-orang gibin. Mestinya tingkatkan kepada tingkatan yang kedua, abidin. Kalau abidin, ibadah kepada Allah mengharapkan untuk akhirat, pahalanya di akhirat. Jadi tidak di dunia saja. Sedekah untuk akhirat, ibadah-ibadah yang lain untuk akhirat. Jadi, tidak sampai kepada dunia, tidak mentok di dunia, tidak, tapi sampai ke akhirat. Ya. Itu ibadahnya orang-orang abidin. Sholat tahajud minta apa? Alah, yang penting sholat tahajud sunnah Rasul lillahi ta'ala. Untuk apa? Ya untuk akhirat. Untuk akhirat. Nah, jadi yang kedua ini selamat di dunia, selamat sampai akhirat. Apa-apa untuk akhirat, demi akhirat. Karena yaitu di akhirat ada hari pembalasan. Kembali di dunia kieu oge nu penting di akhirat. Kembali di dunia teu oge nu penting di akhirat. Akhirat. Itu ibadahnya orang-orang abidin. Sedangkan akhirat ada dua, kalau tidak surga, neraka. Nah, berarti dia mengharapkan kebahagiaan akhirat apa? Surga. Jadi baik kayak lu penting orang menang ganjaran. Barang siapa yang membaca ini, barang siapa yang melakukan ini, pahalanya surga. Ucapkan jangan surga. Terus takut neraka. Jadi takut neraka, kabitaku surga. Ibadahnya karena takut masuk neraka dan pengen masuk surga. Itu ibadahnya orang-orang abidin. Ya. Leheng kene ibadahnya ngarep-ngarep surga. Aduh, saya nanti kalau nggak ngamalkan wiridan ini nggak dapat surga. Saya kalau berbuat maksiat nanti masuk neraka. Dia takut. Dia tidak berbuat maksiat karena takut neraka. Jadi ibadahnya digantungkan kepada surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Itu ibadahnya orang-orang abidin. Ya, kalau ditingkatkan lagi, sedangkan surga dan neraka adalah ciptaan Allah. Nah, kalau ibadah karena ciptaan Allah, musyrik kan? Musyrik. Ibadah karena ciptaan Allah, musyrik. Jadi harapan-harapan seperti itu ya, termasuk musyrik. Tapi ada dikit-dikit surga. Barang siapa yang ini pahalanya surga, barang siapa yang ini tidak masuk neraka. Surga neraka. Lupa kepada Allah yang menciptakan surga dan neraka. Ada yang ibadahnya seperti itu? Banyak ada. Kalau ada, yuk tingkatkan dari mulai mentok sampai dunia, berlomba-lomba dalam sedekah, dalam amal, dalam apa. Mentoknya cuma sampai mendapat berlipat-lipat, akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Sampai situ mentok itu haliah dunia. Kalau ada yang seperti itu, kita tingkatkan. Bukan hanya untuk di dunia, tapi langsung ke akhirat. Langsung ke akhirat itu gimana? Yaitu
akhirat. Cuma sayangnya surga dan neraka. Kalau beramal ini nanti amal-amalan surga, ini amal-amalan neraka, ya. Surga, neraka, surga, neraka. Itu tingkatan orang-orang abidin. Jadi yang pertama rogibin, yang kedua abidin. Itu tingkatannya abidin. Ibadah getol wiridana hayang surga. Kunaon supaya ulah asup ka neraka. Sehingga setiap kali perbuatannya itu selalu ditaklukkan, digantungkan untuk surga, untuk neraka, ya, terhindar dari neraka supaya masuk ke dalam surga. Ada ibadahnya seperti itu, ada. Gimana? Ya harus meningkat. Kalau di dalam hati, di dalam jiwa kita masih ada pikiran seperti itu, keinginan seperti itu, harus ditingkatkan. Ulah monoton ibaratnya gitu, surga neraka, surga neraka, surga neraka, terus sampai mati. Nggak ningkat ibadahnya. Ngaji ngal minggu, ti minggu tapi ke minggu tepung, mingguan, senenan, selasaan, rebuan, kemisan, jumatan, sabtuan, mingguan, senenan, selasa, rebo, kemis, jumat, sabtu, minggu, terus yang hitung hari. Ibadah meningkat. Mestinya ada peningkatan. Setiap harinya, setiap minggunya ada peningkatan sedikit. Itimiti kabitaku surga, sieun ku neraka, ditingkatkan karena tingkatan anu katilu nyaeta muridin itu orang-orang yang sampai kepada Allah, ya. Harus sampai kepada Allah. Ibadah itu harus sampai kepada Allah, bukan mentok di surga atau mentok di neraka. Ibadahnya nggak mentok sampai surga, ya, tidak mentok sampai surga. Kalau tadinya mentok di surga, mestinya ditingkatkan, bukan hanya surga, tapi sampai kepada Allah yang menciptakan surga, ya, menciptakan surga. Jadi ibadah kepada Allah supaya sampai kepada Allah. Emang ibadah ada yang tidak sampai? Banyak ibadah yang tidak sampai kepada Allah. Mentok di dunia, mentok sampai ngadoa macam-macam doa, beribu-ribu doa, kok nggak nembus ke sana, ke akhirat. Untuk akhirat enggak. Mentok di dunia. Ya kalau diijabah, kalau tidak, ya kalau sesuai dengan keinginan, kalau tidak, rugi. Ada lagi tingkatan kedua, terus mentoknya kemana? Sampainya kemana? Sampainya sampai surga. Jadi ibadah surga. Sehingga kalau tidak beribadah, dia tidak masuk surga. Ya, emang ibadah kita kuat, mampu untuk menembus surga? Belum tentu kan? Belum tentu. Kalau bukan Allah yang memasukkan ke dalam surga. Makanya jangan tergantung, jangan takluk kepada amal yang disandarkan untuk surga, ya, amal untuk surga. Mestinya ditingkatkan, harus sampai tidak amal ini diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tapi tidak diterima, tidak sampai, walaupun sedikit tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat ampunan, ya, dosanya banyak sudah diampuni. Banyak sih dosanya tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ya diterima taubatnya, terima. Banyak juga, itu belum tentu nanti disaring gimana ini disaring. Ibadahnya banyak, ternyata sampai pada surga. Ya mentok sampai surga. Tapi untuk usul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tingkatan yang ketiga, ibadah itu supaya sampai kepada Allah, ya, supaya sampai kepada Allah. Aing sampai ke Allah mah telangkung, terserah. Apa yang mengakibatkan kamu dimasukkan ke dalam surga?
karena saya ibadahnya sekian tahun ibadah terus berbuat ini kebaikan, sehingga saya dimasukkan ke dalam surga. Oh begitu, iya, masuk neraka. Kata Allah, masuk neraka. Jadi dimasukkan ke dalam neraka karena anggapannya amal-amal kebaikannya itu bisa mengakibatkan masuk ke dalam surga. Sehingga pas ditanya, apa yang mengakibatkan kamu masuk surga? Oh, karena saya ibadahnya sekian tahun, getol, naon, segala macam, sehingga masuk surga. Tapi gimana? Disuruh masuk ke dalam neraka. Berarti tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beda deh jelema nu loba dosa nu bamaksiat sehingga pesimis. Tapi punya husnudzon kepada Allah. Punya husnudzon. Begitu masuk neraka, kok begini? Katanya Allah itu husnudzon kepada Allah. Tapi ibadah ibadah. Nah, pas dia masuk neraka, ternyata Allah itu sehingga meleset tinu angan-angan dia. Angan-angannya apa? Anganannya selalu husnudzon kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah. Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, ya, welas asih, welas di dunia, asih di akhirat. Ternyata kok saya masuk ke dalam neraka? Jadi tidak sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan angan-angan saya. Ya, pasti tanya, kenapa kamu masuk neraka? Di luar dugaan. Saya kira tidak dimasukkan ke dalam neraka, ternyata saya masuk ke dalam neraka gitu. Padahal Allah itu maha segala-galanya, maha ini. Oh ya udah, kamu masuk surga. Nah, gara-gara husnudzon diangkat masuk ke dalam surga, padahal dia tukang maksiat, ya, tukang maksiat. Masya Allah. Makanya amal itu tidak bisa menentukan atau tidak bisa dijadikan jaminan untuk masuk ke dalam surga, ya, ataupun neraka. Walaupun dimasukkan ke dalam neraka, asal kita tobat, ya, diterima tobatnya, sehingga kalau sudah diterima berarti ibadah kita juga diterima dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi pasti tanya masuk ke dalam surga karena jawabannya karena ibadah, ya akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi ada yang sampai kepada Allah dan ada yang tidak sampai kepada Allah. Mentok, amalnya mentok. Nah, bagi kita yang sudah punya tingkatan-tingkatan itu, hati kita, jiwa kita, tingkatkan wios abdima karena Allah. Jadi apa-apa lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, perbuatan kita disertai dengan niat yang baik, ya, niat yang baik, sehingga ujung-ujungnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita supaya menjadi nilai yang baik ikuti dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah karena niat karena Allah mah, jangan sampai mentok dunia, saya mentok surga, tapi harus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah. Itu orang-orang yang muridin. Wias Gusti abdi mah telangkung Gusti, abdi mah ikhlas ridho. Ibadah teu hayang naon, telangkung Gusti. Jadi selalu pasrah. Karena Allah apa karena Allah. Orang karena Allah nggak mungkin disuruh-suruh, nggak. Kalau disuruh-suruh kan ada, tapi kalau karena Allah sudah tidak ada, tidak disuruh lagi juga. Ingat, karena saya karena Allah, mengerjakan apa saja lillahi ta'ala, menang ganjaran telangkung Gusti, telangkung Allah, semuanya telangkung Allah, ya, telangkung Allah. Jadi nah, itu tingkatan ibadah yang muridin, rogibin, abidin, muridin. Ibadah supaya sampai kepada Allah Subhanahu
Ceritanya dulu kan zaman Sunan Kalijaga ada, pas mau ibadah haji naik perahu, naik kapal laut, naik perahu. Di tengah jalan ditanya, mau kemana? Mau ibadah haji. Kemana? Ke Ka'bah. Oh, sampai Ka'bah mentok ya. Ibadah haji mentoknya ke Baitullah, ke Ka'bah, ya udah pulang lagi, suruh pulang lagi. Udah pulang lagi, percuma. Babna ibadah lain ke Ka'bah. Itu dia lompat kemana? Mau ke Ka'bah, mau ke Mekah. Oh, ke Mekah ya, ke Madinah. Madinah ada makam Rasul, di Mekah ada Ka'bah. Jadi ibaratnya ya ke situ ibaratnya. Mantap. Itu kan enggak dilus-lus, ya Allah, ya Allah. Tapi mentok pada batu. Mentok pada Ka'bah. Sehingga pulang lagi. Ibadah bukan ke Ka'bah tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah hanya simbol ketawajuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya juga kiblat. Jadi kiblat kita Ka'bah itu. Perbaiki niatnya. Akhirnya Sunan Kalijaga balik lagi. Nggak jadi. Karena ibadah bukan kepada jadi lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dukanya dukante eta cerita teh. Ya, dukanya dukante eta cerita Sunan Kalijaga yang jelas pendidikan buat kita bahwa kita ibadah karena Allah, harus karena Allah, bukan mentok pada Ka'bah. Bukan mentok pada Ka'bah. Ya itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji, masih banyak tingkatan-tingkatan ibadah. Ada salikin, ada arifin, ya, ada apa lagi, wasilin, ya, ada muqarrabin. Itu tingkatan itu, rogibin, abidin, terus apa yang ketiga, muridin, yang keempat salikin, yang kelima apa, yang kelima wasilin, yang keenam arifin, yang ketujuh adalah muqarrabin. Itu sampai ke muqarrabin itu wah jauh banget. Kita mah tingkatannya tingkat rogibin, itu naik-naik ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 sampai ke 7, keburu mati kalau diengke-engke. Jadi mestinya harus ditingkatkan. Ibadah tingkatkan. Kita terlalu mohon kepada Allah untuk dapat petunjuk hidayah agar dalam ibadah kita ada peningkatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa Rabbana anfa'na bima 'allamtana batil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Fahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.